Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menyambung pucukan yang saya sampaikan pada hari Senin yang lalu tentang COVID-19 ya. Yang bicara bukan hanya WHO ya, bukan hanya WHO yang bicara, bukan hanya para dokter, tetapi saya juga punya hak untuk berbicara. Intinya dunia betul-betul dijungkir balikkan tatanan kehidupan mereka di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, sampai bahkan yang lebih utama masalah kesehatan. Pekan yang lalu saya sampaikan khusus untuk Indonesia. Khusus untuk Indonesia, kata Menteri Pan RB. Siapa kemarin? Tak takoni ora mudeng. Oh ayo. Menteri Pan RB. Awal. Ndak wingi sakandane. Cahyokumolo, mantan Menteri Dalam Negeri, sekarang menjadi Pan RB, apa itu? Penertiban apa pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khusus untuk COVID-19 itu, ini 2 atau 3 pekan yang lalu ya, sudah mencapai 1.500 triliun. Kata dia. Untuk yang terakhir ini boleh antum komentari. Cukup untuk membuat 2 ibu kota baru. Padahal kapan akan berakhir?
Tanyakan kepada Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Orang memperkirakan paling tidak akhir 2024, bahkan 2025. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang dilupakan oleh banyak manusia, bahkan orang Islam sendiri. Sesuatu yang dilupakan oleh banyak manusia, bahkan oleh banyak orang Islam sendiri. Bahwa corona itu adalah makhluk Allah. Ngandel ora? Hah? Bahwa corona itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Bahkan kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertanya, ya Allah, jumlah COVID-19 hari ini, hari Senin, jam 6 lebih 5 menit 29 detik itu berapa? Ini saya berbicara tentang kemahatauan Allah. Allah akan menjawab jumlah. Ada jantan betina enggak tuh itu? Weruh ya ora tahu ya. Yang jantan tuh jumlahnya sekian triliun, sekian miliar, sekian ratus juta, 991.000 sekian. Kalau kita dedes, mengapa Allah ciptakan begitu? Allah tidak akan menjawab, ya sak sir toh, ya sak karepku toh. Allah menciptakan jumlahnya sekian itu dengan pertimbangan yang tidak pernah meleset, berangkat dari nama Allah yang alim, yang hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Mengapa enggak ditambah satu? Mengapa enggak dikurangi satu? Termasuk jumlah betinanya. Taun yang anak cucunya nanti di tahun 2019 akhir disebut dengan corona itu adalah ciptaan Allah. Boyoke mboten kiyat, Pak. Boyoke mboten kiyat. Oh lah monggo. Digoleke bantal nek. Covid itu akan diam kalau Allah tidak perintahkan bergerak. Covid itu akan bergerak ke tempat di mana Allah perintahkan agar dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya berani mengatakan ini berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dicatat oleh Ibnul Hajar Al-Asqalani nomor 5734. An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha ahbarathu annaha
sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa'akhbaraha Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala man yasha' faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Tidak saya teruskan, sampai di sini dulu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ta'un itu apa toh? Yang bertanya adalah istri Rasulullah yang paling beliau cintai, tapi dari faktor usia masih kira-kira kelas 1 atau kelas SMA untuk ukuran hari ini, dan tidak sekolah beliau. Pertanyaan ini pertanyaan yang polos, pertanyaan yang lugu, pertanyaan yang tidak mengandung unsur kecuali keinginan tahu beliau tentang ta'un. Apa jawab Rasulullah? Fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban. Ta'un yang anak cucunya adalah corona adalah siksa. Adalah siksa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa siapa saja yang dikehendaki, dan adalah bertentangan dengan keadilan Allah apabila siksa itu ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pernah saya sampaikan sebelum Ramadan, at-ta'unu syahadatun lil mu'minin warijsun alal kafir. Jadi saya ulangi lagi ya hadis tadi ya. Sesungguhnya ta'un itu adalah siksa yang dikirim atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis Imam Ahmad tadi. Ta'un adalah, saya artikan dengan 2 tanda petik keterangan saya. Ngarepan isih kotong kok. Enggak, bismillah enggak. Nggo anu lho, nggo ngelongi bijine telat niku lho. Lah. Oh, dalane macet to. Ta'un corona adalah keterangan saya ya. Kesempatan emas. Pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap mukmin meraih kematian dalam keadaan mati syahid meskipun tidak maju ke medan perang. Ta'un adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk meraih husnul khotimah. Untuk meraih husnul khotimah tak keroyo-royo pengajian, keroyo-royo kemarin Selasa, Rabu, Kamis, siang bed, keroyo-royo siang 6 hari, keroyo-royo jam 3 tangi sholat.
Itu ya cuma satu saja, ingin mendapatkan husnul khotimah. Jadi kalau saya ulangi apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, tidak ada hari yang lebih membahagiakan setiap mukmin. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan setiap mukmin. Tidak ada hari yang lebih dirindukan oleh setiap mukmin dibanding dengan hari ketika Allah memanggilnya untuk menghadap keharibaannya. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan setiap mukmin dibanding hari di mana dipasang di depan rumahnya bendera merah tanpa kepala banteng bermoncong putih. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan dibanding dengan husnul khotimah. Tidak ada husnul khotimah yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan mati syahid. Dan seorang mukmin ya, laksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, bahwa kadang-kadang terlambat, pengajiannya juga terlambat, lupa mengucap salam, yang ucap salam yang pidato, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkena taun, nilainya sama dengan mati syahid. Taun adalah kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukmin untuk mendapatkan syahadah, mati syahid, dan merupakan rizsun alal kafir, merupakan siksa untuk orang-orang kafir. Tadi saya buka surat Al-Baqarah ayatnya 59. Saya pernah mengkaji bersama Irwan malam Sabtu, kira-kira 30 tahun yang lalu ayat ini, tapi juga belum nyinggung apa yang mau saya terangkan pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa baddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, kasih garis bawah kalau Qur'annya sendiri, fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqam minas samai bima kanu yafsuqun. Tolong dibaca. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Titik. Lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Surat Al-Maidah 38. Pencuri laki-laki perempuan potong tangannya. Potong. Akhirnya dirubah dengan hukuman 1 tahun, dengan hukuman 50 tahun. Masalah pencurian ya. Riba itu haram. Bahkan tadi malam saya terangkan 2 dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu, fitnah syubhat, yang diancam dengan hukuman neraka khalidina fiha. Yang satu riba, yang kedua membunuh orang Islam secara sengaja. Oh, banyak lah ya. Sekali lagi ya. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu
kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Aku timpakan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit. Siksa dari langit. Saya baca beberapa tafsir, dan tafsir yang paling tua usianya, tafsir At-Tabari, rijzam minas sama, kepada orang-orang yang zalim aku timpakan kepada mereka siksa dari langit. Apa siksa dari langit itu? Imam Ibnu Jarir At-Tabari secara tegas mengatakan taun. Selesai. Jadi sekali lagi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, taun itu apa ta Rasulullah? Taun adalah siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mereka bisa mendapatkan husnul khotimah, bisa mati syahid, husnul khotimah yang paling tinggi meskipun tidak maju ke medan perang. Rizq, azabun, siksa yang dikirim oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi timbulnya corona di Wuhan itu tidak seperti yang disangkakan oleh Donald Trump bahwa itu bikinan pemerintah Cina. Ini bukan seperti yang disangkakan oleh penguasa Cina. Kata Donald Trump, corona ini yang menciptakan penguasa Cina. Penguasa Cina, ora Amerika. Yo wis anu bareng. Ini perlunya ngaji ya, perlunya ngaji. Itu bukan buatan orang Cina, bukan buatan. Kalau sekarang Cina itu difasakan China. Bukan buatan Amerika. Ini azab yang dikirim Allah kepada mereka. Orang Cina itu orang yang sangat keras kepada penduduknya sendiri yang beragama Islam. Salat kena, poso kena. Nek wis umur 15, urung 15 ra entuk. Nekat dicangar. Kayak ya dibuka sih ya. Rizqan alal kafir, siksa kepada orang kafir karena Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang ora lega ora lilo. Zawalud dunya wa ma fiha ahwanu alallahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hancurnya dunia seisinya. Benua Eropa, Afrika, Asia, Australia, Amerika, Antartika, kutub utara, kutub hancur semua. Penduduknya yang sekitar 7,5 miliar meninggal semua. Bangunan-bangunannya, masa itu lebih remeh. Itu lebih remeh di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Allah kehilangan bumi seisinya. Oh, Masya Allah, planet saya. Pak, nah ini saya punya rujukan. Gugusan planet namanya apa, Pak? Apa? Galaksi. Itu ada galaksi. Saya dipinjami buku oleh beliau. Ada galaksi yang jaraknya dari bumi itu sekitar 3 miliar tahun cahaya. Walah, nek kelangan bumi saisinya lah.
hancurnya bumi seisinya itu lebih remeh dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Jadi kalau saya sering menerangkan, wis SD lulus ranking 36, monggo murid gur 35. Lah ana ngomah gaweane angon wedhus. Berangkat dari rumah ke tempat pengembalaan itu 3 atau 4 kilo. Zuhur tidak mendengar azan dari depan, kiri, kanan, belakang. Tapi ketika dia melihat matahari sudah tergelincir ke barat, bayang-bayang sudah berada di arah timur, dia ambil air wudhu di parit yang jernih di dekat dia tempat mengembalakan. Kemudian dia mengumandangkan azan, dia qobliyah zuhur, dia melaksanakan sholat zuhur, selesai wirid ba'diyah zuhur, begitu juga asar, maghrib, isya, subuh di rumah. Kalau orang ini sampai ada yang membunuh, ora eneng wong sing rumangsa kelangan, nek ngantuk enek. Aku madhep rono lho, tanganku ya rono ya. Kalau dia datang tidak menjadikan genap, kalau dia pergi tidak menjadikan kasal. Timonung kok. Tapi di sisi Allah, kalau sampai dia ini dibunuh hanya karena membela kambing yang ingin dicuri oleh orang, dan orang tadi emosi kemudian membunuh dia, kemarahan Allah kepada orang ini lebih besar dibandingkan dengan hancurnya bumi seisinya. Di Baitul Ma'mur pernah diselenggarakan kan itu ya, penggalangan dana untuk Cina. Orang meninggal itu dikubur tuh nggak boleh, harus dibakar. Oh, tidak nono lah. Ya, Allah perintahkan kepada COVID-19, kono mangkat. Kemana Allah? Ke Wuhan. Berangkat 100.000 oke. 999.000. Itu betul-betul atas perintah Allah. Ini yang kita lupakan, ini yang dilupakan oleh manusia, ini yang dilupakan justru oleh orang Islam. Nanti bagaimana solusinya? Tapi yang jelas, ini siksa bagi orang kafir. Berkali-kali saya ingatkan yang paling menderita akibat corona itu negara yang paling adidaya, yang paling super power, yang paling the big five, yang paling maju teknologinya di bidang militer, di bidang kesenjataan, di bidang kesehatan, di bidang Amerika Serikat. Nomor 2 Brasil. Tapi kedudukan Brasil itu digeser ke bawah, digantikan oleh India. Di awal-awal April itu satu hari penduduk India yang terkena COVID-19 itu awal-awal April ya, sekitar 356.000. Pertengahan April menjadi 370 sekian ribu, saya lupa. Awal Mei menjadi 414.000. Hari ini hampir mendekati 500.000 orang. Mengapa? India adalah negara yang merupakan negara
dengan penduduk lebih dari 1 miliar, mayoritas penduduknya beragama Hindu dan sangat kejam kepada umat Islam yang adalah warga negaranya sendiri. Pak Aziz pernah bercerita tentang India pada saya, lupa kekejaman mereka. Oh, jangan wedhus siji, aku kelangan cah siji, kata Allah. Lebih berat dibandingkan dengan kehilangan dunia seis. Penduduk India yang dianiaya karena Islam mereka. Hari ini betul-betul pontang-panting. Akhirnya merengek-rengek sambat kepada penduduk dunia yang mengulurkan tangan untuk menolong mereka, mengirimkan ya segala kebutuhan yang dibutuhkan. Justru negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, seperti Emirat Arab, seperti Bahrain, seperti Kuwait, azabun yab'atsuhullahu ala man yasha. Siksa yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. India itu negara yang paling, ya tidak paling ya, termasuk negara yang ijo royo-royo. Hutannya lebat, tanaman apa saja ada. Di dalam kesempatan karena siksa Allah, mereka kebingungan mencari kayu bakar. Jenazah mereka, jenazah orang-orang Hindu itu menurut keyakinan mereka, dan kita tidak mengusik-usik ini, harus dibakar dengan cara penghormatan yang luar biasa. Hari ini mereka mengeluh kehabisan kayu bakar untuk membakar karena banyaknya jenazah yang tidak bisa dipenuhi kebutuhan kayu bakar untuk membakar jenazah mereka. Jenazah yang biasanya dihormati itu akhirnya dibuang dengan hina ke Sungai Gangga. Azabun yab'atsu, diperintahkan. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Allah memakai bahasa yab'atsu, mengirim, mengangkat seorang rasul untuk menyampaikan dakwahnya, risalahnya kepada manusia di bumi. Kepada ta'un itu bahasa yang dipakai Allah juga bahasa dikirim. Kalau Rasul dikirim untuk menyampaikan rahmat, ta'un ini untuk menyiksa mereka. Lebih lagi ya, lebih aneh lagi itu ya. Ini India. Ini loh. Nah, India. Ini Bangladesh. Ini Pakistan. Ini negara Hindu terbesar, penduduknya di atas 1 miliar. Ini Bangladesh, penduduknya mayoritas beragama Islam. Ini Pakistan, penduduknya mayoritas beragama Islam, tokoh-tokoh Islam banyak lahir dari sana. Musibah yang menimpa India tadi setelah saya terangkan, sementara Bangladesh itu juga terkena ya. Cuma tidak menduduki urutan nomor 2, nomor 12, nomor 20, bahkan nomor 52 juga tidak. Pakistan juga tidak, karena ini Islam. Tetangganya Pakistan, Iran. Negara Syiah paling besar di dunia. Hari ini Iran itu menjadi negara yang paling menderita karena COVID-19 di negara-negara Timur Tengah.
Dia punya tetangga, tadi saya sebut ada Bahrain, ada Kuwait, ada Emirat Arab, ada Oman. Kemarin bertanding dengan timnas Indonesia, menang nanti. Hah? Lawang timnas Indonesia dilatih di sana ya, di Emirat Arab apa. Tanding dengan aku ya orang ngrungokke iku maksir lulu. Bal-balan karo Afghanistan ki menang Indonesia. Cuma jumlah gol yang kemasukan. Jumlah gol yang memasukkan itu angkanya lebih besar dibandingkan dengan Afghanistan. Afghanistan ini latihan bal-balannya kapan? Bagaimana terus? Jadi ada Bahrain, ada Kuwait, ada Emirat Arab, ada Qatar, ada Oman, ada Yaman. Ke utara ada Saudi Arabia, ada Libanon, ada Syria, ada Yordania. Nyabrang Laut Merah ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Chad, ada Maroko. Semuanya memang terkenal. Tapi yang paling besar itu Iran. Mengapa? Karena kekejaman mereka kepada penduduk Iran yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah pun yab'atsul. Jepang. Jadi Allah perintahkan, ayo Corona terjun ke mana itu? Cina. Wuhan. Sudah, sana belum selesai. Ngetan. Yang Jepang, berapa jumlahnya? Allah yang tentukan itu, bukan mereka sampai naik udel dewe. Kita nggak tahu kok ya corona itu punya udel apa tidak. Korea Selatan, Korea Utara. Jepang itu sudah mengalami 5 gelombang lockdown. Zona hijau, bebas, merah lagi, masuk lagi, sampai 5 kali. Bulan Juli mau ada Olimpiade. Lebih dari 70% penduduknya, padahal itu pesta olahraga terbesar yang menjadi kebanggaan mereka. Kebanggaan dunia. Lebih dari 70% penduduknya menuntut supaya Olimpiade Tokyo 2021 bulan Juli dibatalkan. Kalau di Indonesia namanya Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Di Jepang Ikatan Dokter Jepang, IDJ. Sepakat menuntut kepada penguasa agar Olimpiade tadi dibubarkan. Lah piye? Cara wong arep mantu wis kebacut tagang. Sing gawe sambel goreng ati karek nyanteni. Piring wis disewa. Lah dibubarkan terus piye? Rijsun alal kafir. Siksa bagi orang-orang kafir. Otaknya orang Jepang ya kalau boleh saya komentar. Wah, Masya Allah itu. Sekarang disaingi oleh Cina, disaingi oleh Korea Selatan. Otaknya Masya Allah. Tapi hatinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang otaknya jenius, orang yang otaknya superior, orang yang otaknya gifted, itu meyakini bahwa yang terbit besok pagi itu Tuhan saya. Masih meyakini
bahwa matahari itu adalah Tuhan mereka. Amaterasu Omega. Kaisar-kaisar mereka Hirohito itu anak Tuhan itu. Cina lah kalau tadi sudah saya sebutkan. Sampai akhirnya ke India, ke Iran, ke Eropa. Negara-negara yang teknologinya sangat maju justru paling menderita karena ini. Salah satu ada Jerman, ada Perancis, ada Italia, ada Spanyol, ada Portugal, ada Inggris, ada menderita betul. Meskipun di Jerman itu suasana lockdown sudah dibuka bebas sekarang, aktivitas apa saja diperbolehkan. Zonanya sudah zona hijau. Ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Penduduknya itu demonstrasi. Lah piye teh nyambut gawe sak penake sak karepmu, suasananya sudah bebas, mereka demonstrasi kepada penguasa. Apa yang dituntut? Satu yang belum dibebaskan, buka tempat pelacuran agar bebas kami datang ke sana. Penguasa Jerman menganggap ini akan menimbulkan klaster baru kalau pelacuran itu dibuka seperti sebelum terjadi Covid. Masa turu gorkon karo bojone terus. Ya suatu ketika tuh ya. Ini menderita betul lagi. Ada satu warga, ya tolonglah, saya cuma ya sering dengarkan di RRI itu. Di radio ada salah seorang warga Australia pulang dari Inggris, kemudian keluar dari bandara, diperiksa imigrasi, bebas. Nah baru ketahuan, digoleki wonge. Akhirnya ketahuan. Diinterogasi. Kamu ketemu dengan siapa? Dengan ABCDE. ABCDE ditanya, kamu ketemu dengan siapa? A1, B2, C2, A3. Yang dikhawatirkan terkena klaster baru, terkena varian baru dari Inggris itu 1 orang. Yang diperiksa itu sampai 19.000 orang. Itu kalau bukan negara minal bingungin, nggak mungkin itu. Corona adalah ciptaan Allah, diperintahkan oleh Allah. Oh coba meneng, bergerak. Kemana ya Allah? Ke sana. Masing-masing membawa alamat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sampaikan kelanjutannya tadi, falaisa min abdin yaqa'ut ta'unu fayam kusu fi baladihi sabiron ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahullahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang mukmin pun, termasuk mudah-mudahan kita, apabila terjadi suatu musibah namanya taun di satu tempat, ya kau taun fayam kusufi baladi, dia tetap berada di negeri di mana dia tinggal. Kalau bahasa kita, di kelurahan atau kecamatan, di kabupaten atau kota di mana dia tinggal. Sobiron, dalam keadaan sabar, ya'lamu, dia tahu, annahu la yusibahu, bahwa tidak akan menimpa dia kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun tadi diberi alamat, kayak Pak ojo dikai. Oh, lu nggak sama sekarang. Sudah divaksin belum?
Nah, rahmatan lil mukminin, rahmat bagi orang beriman. Kayak kawulaku sing jenenge Soimen, mudir mahatul ulama, diparani, aku kangen kepengen yang ketemu karo dhewe. Kena. Kayak simuan kae. Kena. Tapi bukan karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang beriman. Husnul khotimah, dalam kedudukan yang paling tinggi. Barang siapa yang tetap tinggal di tempat di mana dia mengalami wilayahnya terkena taun, sabar, yakin bahwa tidak akan tertimpa kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ila kana lahu mithlu ajri syahid, pahala yang diberikan Allah kepada dia. Tentu saja kalau dia meninggal sama dengan pahala orang yang mati syahid. Piye? Pengen? Yo pengen yo gharratkumul hayatud dunya. Ini kita itu meyakini bahwa akhirat itu 1 juta lebih indah. Ini bahasa penggandaan ya. 1 miliar lebih indah daripada dunia. Ini kita. Tapi ini kita. Ya mudah-mudahan lah saya masuk jannah ning yo urung tadi manten ya Dawud ya. Nah, tadi manten riyen Allah. Belum tak? Belum apa sudah? Belum. Tadi manten nggih anu riyen ben dipipisi anake sik lah gitu. Dipipisi anake ya Dzulqarnain ki ben rampung kuliah sik gitu kan. Nah, ini dunia ini yang menjadi penghambat. Keindahan dunia menjadi jauh lebih indah dibandingkan dengan keindahan akhirat. Ini kita mengatakan ya, tapi hati kita tidak. Itu yang kita lupakan itu. Oh silahkan, pakai masker, divaksin, jaga jarak, cuci tangan 20 detik di alir yang mengalir. Loh. Ini tak tunggang gitu Pak Bang. Kena taun itu ya tetap ya. Kena corona itu tetap kayak ngomong habis. Yang masjid ya jamaah lah. Pokoknya ngombe matu serang nganggo ukuran, makan buah, makan nasi, makan tengkleng malah ratu ya nek tengkleng. Alhamdulillah ya. Bukan karena itu, ikhtiar itu ada dan Allah menjaga. Lah ngerti nek aku ki kena taun, kancane itu dijak piknik yang kemana Pak Bang? Rantai kodok lah, mulai tenang kabeh. Jadi di antara mereka yang yakin dengan bahwa saya tidak akan terkena kecuali yang ditentukan oleh Allah, mudah-mudahan Abu Bintang. Ini yang kita lupakan itu ya. Jadi kiblat kita tidak ke Mekah, tetapi ke Eropa, ke WHO sana. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Titik. Ini resepnya ya, sekedar untuk mukadimah. Tolong antum buka surat Al-Anfal 33. Ya Allah, remeh sekali, simple sekali. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tolong Pak, baca Pak. Dan Allah keras. tidak
akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Titik ini enggak saya uraikan, kelanjutannya. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Corona itu azab yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendaki di sini, orang-orang kafir. Allah tidak akan mengazab mereka apabila mereka mengakui kesalahan mereka, beristighfar kepada Allah, tobat. Tobat saja, istighfar. Ini dilupakan. Muhammadiyah, NU, MUI, MTA, jaga jarak, pakai masker, sampai di masjid, salate cara wong nandur pohon, jangan berkerumun. Ayat 33 ini wallahu alam, mungkin saya budak atau mungkin saya buta. Kok nggak pernah mendengarkan kata-kata ulama? Ayo doa istighfar. Jangan-jangan kompromi dengan beliau. Tolong dibaca. Dan Allah sekali-kali tidak akan Sekali-kali. Nah. sedang kamu berada di antara mereka. Nah. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Sedang mereka minta ampun, gurjalo ngapura karo Allah, masya Allah. Aja ayo istighfar aja taubatan nasuha. Dulu di awal-awal reformasi itu ada istighosah kubro. Wah. Ini yang dilupakan. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10 ya. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ayumtitkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Aku katakan kepada mereka, umat yang sudah saya dakwai 950 tahun, 1000 tahun, beguguk mutawatir tanpa bergeming kecuali beberapa orang. Apa kata Nabi Nuh kepada mereka? Baca. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu. Mohon ampun, titik. Terus? Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Terus? Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kemakmuran suatu negeri, ya ikhtiar bolehlah ya, pinjam uang ke IMF, ngumpulkan zakat, itu start baru. Kan ada himbauan untuk zakat terus. Sudah dikirim. Kirim ke orangnya langsung. Pinjam uang dan seterusnya ke IMF, ke negeri-negeri maju. Tapi resepnya Nabi Nuh, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Apa kalau kalian memohon ampun kepada Allah dan kalian laksanakan sesungguhnya, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit.
bumi yang kering akan tumbuh ijo royo-royo, mengeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia pada waktu itu juga oleh ternak mereka. Wa yumtitkum bi amwali wa banin, kalian akan dijadikan makmur, diberikan harta yang banyak, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh. Itu adalah bahasa orang Jawa itu tercakup di sana. Wah, jinawi terus gemah ripah loh jinawi toto tenten kertoro harjo. Subur kang sarwati nandur murah kang sarwati niku, itu syaratnya kata Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berkata karena perintah Allah istighfar. Ini justru ya ditinggalkan. Bahkan saya baca tafsir ayat 33 surat Al-Anfal. Seandainya orang-orang itu tetap musyrik, tetapi beristighfar kepada Allah, berjanji untuk tidak melakukan maulimo. Kalau musyrik memang tidak mereka tinggalkan, meninggalkan perzinahan, meninggalkan mendem, meninggalkan, Allah akan buka pintu untuk itu. Ini tolong mari kita pahami benar-benar, kita tanamkan di dalam hati. Corona ini bukan buatan Amerika, corona ini bukan buatan Cina, tapi buatan mereka yang menciptakan penduduk Cina dan penduduk Amerika. Lah, yang akan datang bagaimana dengan Israel? Kok belum diazab ya? Lah, bagaimana dengan Israel? Masya Allah. Saya tanya sama Pak Warso itu, di Baitul Ma'mur meskipun dijaga ketat oleh aparat, Pak Warso ya. Pak Warso, pengumpulan dana orangnya dibatasi. Itu terkumpul berapa Pak? 200 juta. Itu spontan itu. Mboten kebak ya. Sampai Bupati Karanganyar, nanti Karang Tumaritis sekarang. Oh, rana gitu. Nah, bagaimana dengan Israel yang kaitannya dengan kok Allah tidak mengirim ke sana? Ya, ke sana. Kok Allah tidak mengirim ke sana? Kalau India nyatuange sithik Arab mau melawan tuh jelas nggak mungkin menang. Jumlah mereka nggak sampai 10%. Di Cina itu penduduk mayoritasnya komunis. Ya, nanti bagaimana dengan Israel? Nah, insya Allah pekan depan akan kok tidak dikirim ke sana ya? Corona itu ya dikirim, tetapi justru akibat yang ditimbulkan jauh lebih kecil daripada India, daripada Cina, daripada Jepang, daripada Australia, daripada negara-negara Eropa, Amerika, Brasilia dan yang lain. Demikian mungkin belum selesai ini ya, mungkin ada yang ganjel. Walah takon itu. Saya pernah mendengar salah satu ustadz ada yang berbicara kalau sholat pakai masker itu sholatnya nggak sah. Ini keluar dari permasalahan wis 17 lagi ditakokke. Tur ora nganggo. Berarti nggak punya urusan antum toh. Yang lain. Lain. Bolehkah kita minta untuk terkena atau dengan adanya bahwa di situ kalau itu rahmat? Boleh nggak kita memohon kepada Allah terkena taun? Wah, rata 10 menit ya. Tentara Islam dalam ini pas pengajian rata teko iki. Wah, nanti ke rumah bawa gula teh.
ini datang ke rumah saya ya, Ramadan itu 4:30 kira-kira. Bawa kresek hitam itu, uang 50 juta sekian. Ora akeh ning bawa digendel sak emplek itu ya, saya belum pernah melihat kecuali yang beliau bawa. Pas Ramadan itu ya. Nah, maghriban saya bawa ke masjid, saya ngimami selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi jam 4:30 itu ke rumah ada tamu, bawa oleh-oleh. Kepengen tahu oleh-olehnya kok. Wah, ketua panitianya. Iya, mudeng itu ya. Itu tak sekian betul itu. Loh, pinten niki 175 ada, 50. Saya katakan uang 50 juta diguang. Tapi diguang untuk mendapatkan ganti jannah. Belanjane buruh 50 sasi. Nah, di sini orang itu kalau sudah diketuk hatinya seperti yang tadi dikatakan kepada antum melalui Pak Warso itu, mengadakan tablik penggalangan dana Palestina, dijaga aparat, mau masuk harus diperiksa, dibatasi, itu terkumpul sekian. Kalau saya inilah kayak ketika tentara Islam dikonsentrasikan di sebuah tempat namanya, ayo wis nerangke ya, Ammawas, sebuah tempat di Palestina. Panglima perangnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah satu dari Al-Asrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Penduduknya sekitar 75.000 yang terkena corona itu, astagfirullah, sekitar 25.000. Jadi kalau penduduk dunia hari ini terkena kok corona ya, tahun penduduknya sekitar 7,5 miliar, yang terkena 2,5 miliar. Abu Ubaidah tampil di depan temannya, di depan tentaranya, di depan pasukannya. Ayyuhan nas, inna hadzal waja', penyakit taun ini merupakan, tadi saya sampaikan, kesempatan mati syahid yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman dan rahmat bagi mereka, dan merupakan doa dari Nabi kalian, dan merupakan kematian orang-orang sebelum kalian. Nah, ini pertanyaannya, saya memohon kepada Allah agar saya didaftar menjadi orang yang mendapatkan kesempatan husnul khotimah, mati syahid, tidak di medan perang. Dikabulkan betul oleh Allah, dikabulkan. Kata dia kepada pengawalnya, saya kok lama nggak sholat di Masjidil Aqsa ya, dari Ammawas itu kira-kira 30 kilo. Tolong saya diantarkan ke sana. Dia naik unta perangnya, berjalan beberapa meter, akhirnya lo kok ndingkluk, kaya pengajian ya, ngantuk. Oh, ternyata akhirnya jatuh dan meninggal. Digantikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pidatonya sama. Ta'un ini merupakan kesempatan emas bagi orang beriman untuk mati syahid, dan rahmat bagi mereka, dan doa Nabi kalian, dan kematian orang-orang soleh sebelum kalian. Saya memohon kepada Allah agar saya dan anak saya, Masya Allah, kalau hati itu sudah mempunyai penglihatan tentang keindahan akhirat, Masya Allah. Mama fauqat turab, mama fauqat turab. Kenapa yang di atas bumi ini seperti tanah, seperti debu? Saya memohon agar saya dan anak saya mendapatkan kesempatan untuk mati karena taun, diijabahi oleh Allah. Anaknya namanya Abdurrahman meninggal.
Wis ya le, delongkas tak susul kira-kira begitu. Nyusul. Digantikan oleh Amr bin As. Digantikan oleh Amr bin As. Apa? Semuanya cabut tenda, semuanya angkat barang-barang, pindah ke atas gunung sana. Hindari tempat ini, tempat di mana terjangkit taun. Salah seorang sahabat, oh, kamu masih kafir, saya sudah Islam. Saya lupa namanya. Islam dia itu kan ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Orang ini sudah Islam di kota Makkah, sudah menjadi muhajir. Kamu masih seperti keledai saya sudah Islam. Kok berani ngomong begitu? Nah, kata dia sebagai panglima, patuhi panglima. Kemasi barang-barang, semuanya naik ke atas gunung, hindari tempat ini dalam rangka menyelamatkan diri dari taun itu. Akhirnya ya semuanya patuh ya. Berita itu sampai kepada Umar Ibn Khattab, dan Umar Ibn Khattab membenarkan langkah dia. Apa sebabnya? Kalau saya simpulkan, lah kalau semuanya tetap tinggal di sana, semuanya mati syahid karena taun, sing perang karo tentara Romawi sapa? Nah, ini yang dihadapi tentara Romawi jumlahnya bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau semuanya mati syahid karena taun, ya seneng wong Romawi. Nah, untuk itu dia mengambil langkah, yang langkah tadi secara lahiriah seakan-akan kontradiktif, seakan-akan ngerujak sentuh, seakan-akan bertentangan secara diametral, tapi itulah kebijaksanaan yang diambil, mudah-mudahan karena petunjuk Allah, sehingga Umar bin Khattab juga tidak menyalahkannya. Yang lain? Selesai ya, ini Israelnya belum loh ya. Israelnya belum itu. Wah. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.